إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan alam semesta ini, Rabb yang telah menyediakan seluruh apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini agar kita bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur melalui ibadah-ibadah yang terus kita lakukan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, serta dalam kita bermuamalah dengan nawaitu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan sampaikan kepada pemimpin besar kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita adalah menjadi orang-orang yang selalu berjuang melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ialah dermaga untuk menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi ini, insyaallah. Hadirin sekalian, mata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah kembali menyampaikan atau memperpanjang umur kita, ialah dengan beradanya kita pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana disepakati oleh para pakar sejarah bahwa 12 Rabiul Awal adalah merupakan hari lahirnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, sosok yang benar-benar memberikan kebahagiaan bagi alam semesta ini, sosok yang senantiasa menyayangi umat manusia pada umumnya dan khususnya adalah umat Islam, agar kita sebagai umat manusia ataupun umat Islam selalu mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya dunia tetapi juga akhirat. Sosok yang sangat sayang kepada kita sebagai umatnya agar kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau pada pekan-pekan ini banyak di antara kita sebagai umat Islam memandangkan sejarah beliau, khususnya kelahiran beliau, maka disinilah sesungguhnya pentingnya kita untuk mengingat kembali terhadap sepak terjang beliau, terhadap perjuangan beliau yang siang malam sejak dari kehidupan Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun sampai kehidupan Madinah Al-Munawwarah yang jumlahnya 23 tahun, semuanya beliau perjuangkan, persembahkan agar kita sebagai umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, apa yang harus kita ingat terkait dengan
hari raya terkait dengan ingatnya kita terhadap kelahiran beliau Rasulullah SAW, Ma'asyiral muslimin, tentu beliau sudah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus, kata beliau, adalah tidak lain dalam rangka untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang begitu hebat dalam memiliki akhlakul karimah di saat beliau memperjuangkan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sebagai umatnya sangat memerlukan itu untuk mensuri teladan akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, betapa perlunya kita sebagai umat Islam untuk mensuri teladan akhlak beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada bagi kalian suri teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita ketika kita ingin melaksanakan kehidupan dunia hingga akhirat, maka kita akan bisa mendapatkan nilai kebaikan. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tidak lain adalah dengan hanya untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita. Oleh itu kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam ayat tersebut, liman kana yarjullah. Jamaah sekalian, jadi yang pertama adalah yang bisa menjadikan suri teladan dari Rasulullah SAW itu adalah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita inilah sesungguhnya orang-orang yang siang dan malam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita inilah orang-orang yang sangat yakin betul bahwa Allah pasti akan memberikan rahmat-Nya di saat kita menjadi orang-orang yang terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita inilah orang-orang yang yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas ibadah dan ibadah yang kita lakukan di saat kita melaksanakan dengan penuh ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala ialah pahala yang Allah janjikan kepada kita dari akhir. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang yakin betul terhadap balasan amal perbuatan nanti di akhirat. Bagi kita yang sangat yakin bahwa pahala akan memberikan jaminan kepada kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat melalui ibadah-ibadah yang benar-benar kita lakukan di dunia ini. Wal yaumil akhir. Bagi orang yang sangat yakin bahwa dunia ini akan berakhir dengan datangnya hari kiamat, maka disitulah kehidupan umat manusia akan terjadi selama-lamanya, tidak seperti dunia ini. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang bisa memanfaatkan, orang yang bisa untuk mensuri teladan akhlak Rasulullah itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, zikir tidak hanya pada saat kita melaksanakan ibadah salat seperti ini. Zikir tidak hanya sebatas pada saat kita membaca Al-Quran.
kita bisa lakukan dimanapun kita berada sebagai seorang muslim. Karena kita sangat yakin tadi bahwa hari kiamat akan kita dapatkan. Janji Allah akan kita lalui. Untuk kita akan mendapatkan balasan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, Allah sudah gambarkan terkait dengan kehidupan akhirat, di mana pada saat itu semua manusia akan mendapatkan suratan, catatan dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Namun pada saat itu ada orang-orang yang menerima catatan tersebut dengan penuh kesedihan, karena dia sudah yakin apa yang sudah dilakukan di dunia ini adalah semua perbuatan maksiat, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan sebaliknya ada orang-orang yang berbahagia dengan catatan tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimin." Maka diberikan pada saat itu catatan bagi orang-orang yang di dunia ini selalu berbuat maksiat. Fatal mujrimina, orang-orang yang berbuat zalim di permukaan bumi ini di saat hidup ini. Mereka mengatakan, catatan apakah ini sesungguhnya yang tidak meninggalkan sekecil apapun perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Apakah itu kebaikan? Apakah itu keburukan? Ma'asyiral muslimin, saat itulah terjadi penyesalan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah sudah saatnya kita sekarang ini menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita, agar kita pada hari kiamat benar-benar menjadi orang yang berbahagia di saat kita mendapatkan catatan perbuatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu kita tidak mungkin akan mengharapkan syafaat atau pertolongan dari orang lain, dari pemimpin kita di dunia ini, dari tetangga kita. Tidak mungkin. Kita hanya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hanya beliau yang bisa membela kita di saat kita menjadikan dunia ini mengikuti akhlak beliau di dalam kita beribadah dan bermuamalah. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah salah satu di antara sifat beliau, akhlak beliau yang harus kita ikuti sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan bagaimana ibadahnya luar biasa. Siang dan malam selalu menjadikan masanya, saatnya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ditanyakan oleh para sahabat terkait dengan sifat beliau yang luar biasa beribadahnya, beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak pantaskah kalau saya menjadi seorang hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW sebagai sosok yang sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tidak bisa dibandingkan dengan kita, bahkan dengan para sahabat sekali. Beliau sudah tahu bahwa beliau adalah sosok yang pastinya akan masuk surganya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau dengan nilai ibadah yang luar biasa, hatta tawarramat qadamahu, dalam sebuah riwayat disebutkan sampai kakinya bengkak dalam beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, inilah sifat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi suri teladan bagi kita sebagai umat Islam. Syukur kita kepada Allah telah dijadikan sebagai umat Islam bahwa dunia ini adalah tempat yang sesungguhnya bagi kita sebagai umat Islam untuk kita melakukan ta'mir, untuk kita menjadikan dunia ini tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa dunia ini akan selesai.
kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatlah dengan apa yang Allah katakan dalam ayat yang lain tentang akhirat nanti, bahwa sesungguhnya di akhirat tidak akan ada yang bisa untuk memberikan pertolongan kepada kita sekalian, hanya Rasulullah SAW. Sifat yang berikutnya jamaah sekalian adalah beliau orang yang sangat takut ketika terjadi sesuatu yang menakutkan seperti datangnya hujan lebat, badai, bahkan gerhana matahari dan bulan pun beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya masih minta Allah Subhanahu wa taala. Pada satu saat ketika Rasulullah menyaksikan awan yang sangat tebal, dan saat itu masyarakat, para sahabat senang sekali melihat awan yang tebal tersebut. Karena biasanya dengan awan yang tebal tersebut akan menurunkan hujan, dan dengan turunnya hujan akan terjadi kehidupan. Tetapi ketika dilihat para Rasulullah SAW, justru beliau menjadi orang yang sangat sedih. Oleh karena itulah para sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih dengan mendung yang akan turun hujan, dan hujan akan memberikan rasa nyaman dan kehidupan dalam dunia ini?" Beliau mengatakan bahwa dan secara kebetulan mengenai itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, wa ma yu'minuni an yakuna fihi adab." Siapa yang bisa memberikan rasa aman ketika nanti turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui mendung pada saat itu. Qad 'udiba qaumun birrih, karena dahulu pernah terjadi ketika datangnya badai, angin, maka saat itu menjadi sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mas sekalian, itulah sebagai bentuk dari begitu hebatnya Rasulullah dalam mensikapi terkait dengan kejadian demi kejadian. Ayatul kauniyah, apa yang tidak di alam semesta ini. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, sudah sepatutnya dan menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam agar hati kita menjadi hati yang benar-benar selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang berkuasa untuk mengadakan apa saja di dunia ini. Dialah yang berkuasa untuk memberikan kenikmatan kepada semua alam semesta ini, dunia ini, dan sebaliknya dia yang berkuasa untuk memberikan adab. Tinggal bagaimana dengan keimanan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensuri tauladan akhlak beliau agar kita menjadi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat dan kelak di hari kiamat insyaallah. Ma'asyiral muslimin, inilah barangkali sebagai sebuah pesan agar peringatan hari besar Islam, dalam hal ini adalah hari Maulidnya Rasulullah SAW, hendaknya kita harus terjemahkan terhadap diri kita masing-masing. Segera kita harus melakukan mengikuti Rasulullah SAW agar kita diberikan kemaslahatan dan sekaligus kebahagiaan dunia dan akhirat apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.